Menteri Luar Negeri Sugiono mengklarifikasi obrolan yang bocor antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada sela-sela konferensi perdamaian tingkat tinggi di Sharm el-Sheikh, Mesir. Menurut Menlu, obrolan tersebut bersifat non-formal dan personal, sebab kedua pemimpin negara tersebut juga menjalin hubungan pertemanan. Sugiono juga mengatakan apabila ada hal yang perlu ditindaklanjuti dari percakapan tersebut, Presiden pasti akan memberi arahan langsung kepada jajaran menterinya. Mic-nya bocor. Iya, mic-nya terdengar suara Pak Presiden minta ketemu sama Erik. Biasa kan ya Pak Presiden berbicara dengan kepala negara yang lain, berdua itu biasa. Dan saya kira hubungan Pak Presiden dengan Presiden Trump juga sangat cukup dekat, saya bilangnya. Jadi ya bisa jadi banyak hal yang keduanya bicarakan di luar hal-hal yang sifatnya formal kenegaraan, saya kira, karena dua-duanya juga teman lah ya. Sebelumnya beredar rekaman video Presiden Prabowo dan Donald Trump di tengah berbincang dengan mikrofon podium yang masih menyala. Dalam video tersebut, terdengar Presiden Prabowo mengatakan ingin bertemu putra Donald Trump, yakni Eric Trump, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization. Rekaman hot mic Prabowo ini pun langsung viral dan menjadi pemberitaan media-media internasional. Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 memicu gelombang kemarahan di media sosial. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi buncit klasemen dan membuat harapan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 pupus sudah. Masyarakat pun merindukan zaman Sintayong dan menilai kinerja Patrick Kluivert perlu dievaluasi. Perubahan strategi akibat pergantian pelatih yang terlalu drastis pun dinilai menyulitkan pemain timnas. Kalau menurut saya sih out Bang ya, karena memang masih merindukan zaman kejayaan Sintayong gitu Bang. Kalau dilihat statistiknya juga antara Sintayong dengan Kluivert agak jomplang juga Bang. Lebih banyak kemenangan Sintayong kan daripada Patrick sekarang. Terus juga masih banyak, kalau Patrick itu kayak kurang banyak pemain Indonesianya di dalam timnya Bang, karena terlalu banyak pemain naturalisasi. Saya rasa terkait hasil di 2 pertandingan di Indonesia kemarin, untuk Patrick Kluivert harusnya mungkin perlu dievaluasi juga oleh PSSI juga, karena sebelumnya juga untuk kepelatihan Sintayong juga perlu evaluasi juga, karena target Indonesia kan harusnya kan juga masuk ke Piala Dunia ya. Nah itu kalau menurut saya pribadi sih mungkin memang harus dievaluasi, dan kalau memang kinerjanya kurang bagus sih harus ada yang bertanggung jawab memang sih Mas. Jadi ya mungkin pelatihnya, mungkin juga yang lain bisa jadi, tapi kalau menurutku dengan beberapa pertandingan terakhir itu ya kan kelihatan banget ada ya katakanlah mungkin strategik taktik yang agak-agak mengecewakan gitu ya buat pemirsa, penonton barangkali. Jadi menurutku sih kalau saya cenderung ke yang out Mas. Aku sebenarnya kan permasalahan dari perpindahan Sintayong itu kan dari Piala Dunia itu. Nah untuk sekarang karena memang waktunya masih sebentar, mungkin masih bisa dicoba dulu apakah dia masih bisa lebih berkembang lagi. Memang menurut aku pribadi permasalahan tidak masuknya Piala Dunia itu malah karena perpindahan pelatih yang seharusnya tidak dikeluarkan terlebih dahulu Sintayong, karena memang berdekatan waktunya dengan Piala Dunia malah diganti gitu. Menurut aku pergantian pelatih pun juga akhirnya mengubah beberapa strategi yang mungkin terbiasa dilatih oleh Sintayong. Seperti itu sih. Sebelumnya tagar Kluivert out menggema setelah Indonesia kalah 0-1 dari Irak dan 2-3 dari Arab Saudi di fase keempat kualifikasi zona Asia Grup B. Billy Yoga dan Hafiz Albar melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pengembalian alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG sebesar 70 triliun rupiah oleh Badan Gizi Nasional. Pengembalian anggaran dilakukan usai alokasi anggaran yang diberikan tidak terserap.
Menurut Purbaya, BGN mengembalikan alokasi anggaran sebesar 100 triliun rupiah yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini. Purbaya menjelaskan anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar 71 triliun rupiah. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi Dari itu apa? Dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun itu kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapan. Purbaya juga menilai program Pada Makan Bergizi Gratis adalah yang baik, sehingga pihaknya akan mendorong penyerapan yang lebih baik. Purbaya juga memastikan pihaknya bakal terus mengawasi penyerapan anggaran MBG tersebut hingga akhir Oktober ini. Billy Yogo dan Hafiz Albar melaporkan.